bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya apa yang ada di dalam cerita pendek itu sama dengan sebuah novel. Jadi sebetulnya novel dan cerita pendek itu adalah sesuatu hal yang sama, bukan hal yang berbeda gitu. Jadi ibaratnya ya cerpen itu adalah novel mini, akan tetapi cerita pendek pun juga adalah seperti novel pun juga seperti cerita pendek, karena ternyata unsur-unsur yang ada dalam sebuah cerita pendek itu pun juga ada pada sebuah novel, hanya tinggal penerapannya, implementasinya yang berbeda ya, karena itu tadi ya secara space ataupun secara panjang cerita saja, kata-kata saja itu juga udah berbeda ya. Dan apakah perbedaan antara sebuah cerita pendek dengan novel? Nah inilah saya setelah kita mengetahui bahwa ada persamaan antara sebuah novel dengan sebuah cerita pendek yang saya sebutkan tadi, ada sekitar 16 kesamaan. Ternyata juga ada perbedaan antara novel dan sebuah cerita pendek ya. Nah, yang perbedaannya pertama adalah tentu dari sisi panjang. Artinya kalau kita bicara cerita pendek, namanya saja sudah cerita pendek, pasti pendek ya. Berapa karakter dari sebuah pendek itu? Nah itu kalau kita biasanya menghitung suatu tulisan itu kita menggunakan kata ya teman-teman, bukan menggunakan halaman. Kalau kita menggunakan halaman bisa bermacam-macam standarnya, karena novel ukuran A5 misalnya ataupun novel ukuran A4 itu pasti beda ya kita ngomong halamannya gitu. Ataupun misalnya spasi 1,5 dengan spasi 2 itu sudah beda jumlah halamannya, walaupun mungkin jumlah katanya sama. Makanya ketika kita membandingkan satu tulisan dengan tulisan yang lain, kita lebih memperhatikan kepada jumlah kata daripada jumlah halaman gitu. Makanya kalau kita membandingkan antara sebuah cerpen dengan sebuah novel ya tentu ya kita bandingkan juga dengan jumlah kata yang ada di dalam sebuah tulisan tersebut ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ya itu, sekarang kita membahas mengenai perbedaan antara sebuah novel dengan sebuah cerpen ya. Jadi kalau yang pertama adalah dari sisi panjang ya. Panjang itu kita menggunakan indikator jumlah kata. Kalau kita bicara cerpen, cerita pendek itu biasanya menggunakan 1.000 sampai 10.000 kata. Sementara kalau kita bicara novel itu bergerak dari puluhan ribu sampai ratusan ribu kata dari fokus cerita. Nah kalau sebuah cerpen itu fokusnya adalah jelas dan fokus pada satu cerita tertentu gitu, satu tema tertentu. Sementara kalau sebuah novel karena dia panjang, kata-katanya banyak, fokusnya itu bisa menjadi banyak fokus. Artinya dia bisa mempunyai beberapa tema dan juga subtema dalam sebuah cerita gitu. Dan ya karena apa ya, karena dia lebih luas kan, kata-katanya lebih banyak ya, jumlah halamannya lebih banyak, jumlah katanya lebih banyak gitu. Jadi dia bisa kalau dalam sebuah cerpen biasanya hanya ada satu konflik, di dalam sebuah novel itu bisa terjadi beberapa konflik. Baik konflik yang linear, artinya konflik yang sama, misalnya konflik antara tokoh utama pria dan wanita, bisa juga ada konflik-konflik ya, konflik-konflik tambahan. Artinya baik bercerita konflik antara pria dan wanita, bisa jadi ada konflik yang lain, misalnya konflik antara seorang kekasih, orang pria dan wanita, dan juga konflik antara misalnya si pria itu dengan keluarga dari kekasihnya gitu, dengan keluarga dari tokoh utama wanita. Itu kan berarti ya konfliknya ada konflik yang multi konflik ya, tidak hanya satu konflik. Itu bisa dibuat dalam sebuah novel. Nah, tapi kalau dalam sebuah cerpen ya kita harus fokus pada satu konflik saja. Itu makanya bedanya antara novel dengan sebuah cerpen ya lagi-lagi di fokus ya, di fokus ceritanya. Yang cerpen itu fokusnya satu, sementara kalau untuk novel bisa ada beberapa fokus. Kemudian yang ketiga ada pengembangan karakter ya. Nah kalau kita bicara cerpen ya karena terbatas ruangannya, terbatas katanya, kita lebih membicarakan perkembangan tokoh utama gitu. Kita tidak terlalu memperhatikan tokoh pendukung, apalagi tokoh tambahan ya, tokoh figuran gitu. Sementara kalau di novel kita bisa membahas semua tokoh tersebut dengan cukup proporsional. Artinya walaupun fokus kita utama pada tokoh utama, tapi pada tokoh pendukung itu bisa kita bahas cukup detail juga perkembangan karakter, perkembangan tokoh masing-masing. Bahkan untuk tokoh-tokoh
pelengkap seperti figuran pun juga kita bisa bahas, walaupun tidak terlalu detail, tapi perkembangan tokoh-tokohnya pun juga bisa kita gambarkan gitu. Kalau cerpen kita fokus pada tokoh utama saja untuk perkembangan karakternya. Itu beda yang ketiga. Beda yang keempat adalah di pacing ataupun ritme ceritanya ya, apa kecepatan cerita. Kalau di dalam sebuah cerpen ya karena pendek ya kita harus cepet gitu. Jadi dalam kata-kata yang maksimal 10.000 kata kita sudah harus bisa membuat cerita itu dari awal sampai akhir. Beda kalau dengan novel kan kita bisa buat berpuluh-puluh ribu kata bahkan ratusan ribu kata ya, kita bisa bergeraknya lambat gitu, atau kita bisa pada satu bab kita membaca cepat, pada bab yang lain kita membaca lambat gitu. Jadi tidak perlu harus mempunyai ritme alur yang cepat untuk sebuah novel. Sementara kalau sebuah cerpen sudah pasti, sudah hampir dipastikan itu adalah bergeraknya tentu harus dengan kecepatan yang ini ya, yang relatif tinggi ya. Itu dari sisi pacing ya, sisi ritme. Kemudian yang kelima adalah sisi konflik. Ya kalau cerpen konfliknya jelas dan langsung gitu. Artinya misalnya bercerita mengenai bagaimana seorang pria yang sedang berusaha mendekati wanita gitu kan, dan itu adalah teman sekolah misalnya satu kelas. Nah itu ceritanya langsung begitu awal cerita langsung bagaimana si pria itu mencari perhatian dari wanita itu, fokusnya ke situ dan langsung. Dan ketika kemudian si wanitanya itu kemudian menyatakan berpikir-pikir dulu, sementara si prianya terus mendesak, di sini ada konflik, itu langsung terlihat di awal-awal cerita ya, karena memang pendek ya kata-katanya gitu, sehingga konfliknya langsung terlihat jelas dan langsung. Beda dengan sebuah novel. Kalau novel karena panjang ya kita bisa membuat konflik itu bertahap gitu, bahkan puncak-puncak konfliknya seperti saya jelaskan itu bisa dibuat beberapa puncak gitu. Artinya tidak dalam satu puncak aja terjadi konflik, tapi bisa terjadi beberapa puncak konflik. Walaupun tetap harus ada konflik yang tertinggi ya sebagai klimaks dari cerita novel tersebut. Nah itu perbedaannya juga di konflik ya, dari sisi kejelasannya gitu. Contoh adalah novel yang 30.000 kata. Kalau secara untuk ukuran A5 dengan spasi ukuran 1,5 itu sekitar 120 halaman. Ini 30.000 kata. Nah, kemudian kita beralih lagi ke novel yang sekitar 180 halaman A5 itu ini perawatan cerita. Sebelumnya saya juga ada spill saya spill, teman-teman tertarik bisa diklik etalasenya dan bisa dibaca-baca ya sinopsisnya seperti apa, dan bisa ditanyakan kepada saya jika teman-teman tertarik gitu. Nah ini adalah novel 180 halaman dengan jumlah kata sekitar 50.000. Berarti ini novel ini adalah 5 kali ketebalannya dari sebuah cerpen maksimal, cerpen yang paling panjang ya. Ini 5 kalinya. Ini 180 halaman ya, sekitar 50.000 kata. Nah kalau kita bicara novel yang ini, novel ini sekitar 270 halaman ya teman-teman ya. 270 halaman ini udah sekitar 70 ribuan kata lah kurang lebih ya. Novel ini ya, Cintaku Berawal Pesantren. Nah, kalau kita bicara novel yang 330 halaman, ini Isi Saliha ini sekitar 89.000 kata. Nah, kalau kita bicara yang ini 600 halaman, ya teman-teman bisa kalikan sendiri lah kurang lebih ya, ini mungkin sekitar 120-an ribu lah, 120 kata, kalau tidak 140.000 saya agak lupa. Tapi kayaknya 140.000 kata teman-teman. Jadi 600 halaman novel A5 dengan spasi 1,5 dengan besar huruf sekitar 10. Nah itu ada sekitar 140.000 kata. Jadi 140.000 kata ini berarti 14 kali ketebalannya dari sebuah cerita pendek yang paling panjang ya. Jadi ya itu sih teman-teman, beda signifikan antara sebuah novel dengan sebuah cerita pendek ya di jumlah halaman ya, di jumlah katanya gitu. Jadi jumlah katanya itulah yang membuat perbedaan antara sebuah novel dengan cerpen. Itu